Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi di Klik Indonesia Siang, Jumat 16 Desember 2022. Bersama saya Regina Valeria. Dan saya Andin Wijaya. Saudara, sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan dalam Klik Indonesia Siang berikut ini. Kita awali Klik Indonesia Siang, saudara. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Nusa Penida mengkonfirmasi insiden yang terjadi di dermaga Nusa Penida. Sebagian movable bridge MB di dermaga pelabuhan Nusa Penida patah, diduga akibat jumlah penumpang yang banyak dalam waktu bersamaan. Banjir lahar dingin disertai letusan sekunder terjadi di sepanjang daerah aliran Sungai Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, akibat erupsi Gunung Semeru. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sehat Tua Simanjuntak, bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Saudara, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sehat Tua Simanjuntak, terjerat dalam kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Surabaya. Berdasarkan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, tercatat Sehat Tua memiliki kekayaan 10,7 miliar rupiah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sehat Tua Simanjuntak, terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Dalam perpolitikan, sosok Sehat Tua dikenal sebagai politikus senior Partai Golongan Karya, dan berikut perjalanan karir Sehat Tua Simanjuntak. Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang kasus obstruction of justice atau peringatan penyidikan pembunuhan Brigadir J untuk terdakwa Irfan Widianto sebagai saksi. Selain Ferdi Sambo, 3 orang terdakwa lainnya, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, turut dihadirkan dalam sidang hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung bersama reporter Rajiv Sambuaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rajiv, apa saja fakta-fakta yang terungkap pada sidang hari ini? Baik Andi dan juga saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar kasus sidang terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto. Terdakwa Irfan Widianto akan mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo sebagai saksi untuk memberikan kesaksian dalam kasus obstruction of justice kali ini. Dan selain Ferdi Sambo, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan 3 saksi lainnya, yakni Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan juga Agus Nurpatria yang akan memberikan kesaksian dalam terdakwa Irfan Widianto. Dan sidang terdakwa Irfan Widianto sudah digelar mulai pada 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana sidang tersebut akan menggali peran dan perintah dari Ferdi Sambo, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan dalam kasus obstruction of justice ini. Dan pada awal sidang tadi, Hendra Kurniawan telah memberikan kesaksiannya, di mana Hendra Kurniawan mengungkapkan Ferdi Sambo telah menginstruksikan atau untuk men-screening CCTV yang berada di wilayah rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan hasilnya Irfan Widianto telah memberikan keterangan bahwa ada sebanyak 20 titik CCTV yang berhasil diamankan, dan informasi tersebut disampaikan dari Irfan kepada Hendra Kurniawan. Dan juga Hendra Kurniawan tadi sempat ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana perintah dari Ferdi Sambo memerintahkan mempertanyakan peristiwa dari Magelang, Jawa Tengah, dan Hendra juga tidak memerintahkan BAP di Polres Jakarta Selatan untuk dirubah atau disamakan di Paminal. Dan diketahui Irfan berpangkat AKP ini adalah terdakwa
pangkat terendah dibandingkan terdakwa lainnya yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice ini. Dalam berita acara pemeriksaan jaksa penuntut umum, ada beberapa peran Irfan dalam kasus yang menyebabkan penyelidikan penembakan Brigadir J sulit diungkap. Di antaranya mengganti DVR CCTV yang berada di pos satpam di sekitar rumah Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan dan mengambil CCTV yang berada di rumah Kasat Reskrim Ridwan Soplanit. Dan pada hari kemarin, tepatnya Kamis 15 Desember 2022, Irfan Widianto menjadi saksi bersama Cuk Putranto untuk terdakwa Agus dan Hendra Kurniawan. Kesaksian Irfan dibantah Agus yang menyatakan dirinya telah memerintahkan Irfan untuk mengambil atau merusak CCTV yang berada di pos satpam sekitar Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Agus mengatakan dirinya hanya meminta Irfan untuk berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Ridwan Soplanit. Dan Irfan dan 6 terdakwa lainnya yakni Verdi Sambo, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, Hendra Kurniawan beserta Agus Nur Patria didakwa jaksa melakukan perintangan penyelidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Andin. Ya, baik, Rajiv Sambuaga melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi seputar pemilihan umum 2024 dalam segmen Cerdas Memilih berikut ini. Saudara, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPD menyerahkan dukungan minimal pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai syarat pemenuhan dukungan pemilih bagi bakal calon anggota DPD beserta pemilu tahun 2024. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Nesya Rizvenia. Nesya, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Andin dan juga saudara. Benar sekali bahwa tahapan pencalonan anggota DPD telah dimulai sejak awal Desember tahun ini, lebih tepatnya pada 6 Desember lalu KPU telah membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dan sebelumnya Komisioner KPU Idam Holik mengatakan bahwa pada 6 Desember hingga 15 Desember 2022 adalah masa KPU dan juga KPU Provinsi dan juga KIP Aceh untuk mengumumkan dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan penyerahan dukungan syarat minimal dan juga sosialisasi terkait dengan penyerahan dari formulir pendaftaran atau formulir dukungan dari anggota DPD. Kemudian mulai hari ini 16 Desember hingga nanti 29 Desember 2022 kita telah memasuki masa dari penyerahan formulir dukungan bagi bakal calon anggota DPD RI. Selain itu juga Andin dan juga saudara, dalam pencalonan kali ini KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon DPD. Nantinya calon anggota DPD akan diminta untuk mengunggah persyaratan minimal dukungan di aplikasi Silon tersebut. Syarat minimal dukungan ini sifatnya bervariatif atau berbeda-beda di setiap provinsinya. Setiap KPU provinsi nantinya akan mengecek kelengkapan dari syarat minimal dukungan tersebut, baik itu verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Nanti KTP elektronik akan diserahkan, KTP elektronik milik pemilih akan diserahkan kepada bakal anggota DPD, kemudian didigitalisasi dan kemudian diunggah ke dalam aplikasi Silon. Nah, ini apabila KTP elektronik milik masyarakat atau
pemilih ini dicatut secara tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan, maka mereka bisa menyampaikan keluhan atau pengaduannya kepada KPU dengan menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut memang tidak pernah menyerahkan KTP elektroniknya sebagai bentuk dukungan bagi calon anggota DPD. Selain itu, Andin dan juga saudara, seperti yang kita ketahui, kita memiliki 4 provinsi baru, yakni ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua Barat Daya. Keempat provinsi baru ini nantinya akan diatur dalam Perpu Pemilu nomor 1 tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember lalu. Sebelumnya juga anggota komisioner KPU Idam Holy juga mengatakan telah menerima Perpu tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan perubahan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Andin. Baik, Nisha Rizvenia melaporkan langsung dari KPU. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, Bawaslu RI menemukan sebanyak 20.565 data pribadi warga dicatut partai pol dan data tersebut didaftarkan sebagai anggota partai politik dalam tahapan verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung melaksanakan uji publik tahapan penyusunan daerah pemilihan Dapil Pemilu 2024. Uji publik ini dilaksanakan sebanyak 3 kali agar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. 17 partai politik dan 6 partai lokal Aceh telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu 2024. Beralih ke informasi lainnya, saudara, arus mudik dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur mulai mengalami peningkatan jelang Natal dan Tahun Baru. Bahkan sebagian pemudik harus menginap di sekitar pelabuhan karena berasal dari luar Samarinda. Informasinya akan kami rangkum dalam berita berikut ini. Mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas jelang Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, PT Jasa Marga Persero Tbk memastikan kesiapan strategi dan layanan operasi jalan tol di seluruh ruas Jasa Marga Group berjalan optimal. Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas naik signifikan di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Informasinya akan kami rangkum dengan kenaikan harga sembako di sejumlah wilayah lain. Saudara, sebanyak 678 ojek online atau ojol dan sopir angkutan umum di Kabupaten Tuban, Jawa Timur penerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga BBM. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 yang disalurkan melalui kantor pos setempat. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang.
Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, aksi pencurian voucher pulsa handphone di sebuah konter di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik konter kehilangan voucher senilai 15 juta rupiah. Kepolisian tengah melakukan profiling terhadap pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan berdasarkan sidik jari pelaku dan sejumlah rekaman CCTV. Masih dari Jawa Timur, saudara, seorang ibu yang hendak melahirkan di Kepulauan Sumeneb terpaksa harus dievakuasi ke Pulau Bali demi mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan menaiki ambulan laut, yakni kapal speedboat Sea Ambulance. Seekor buaya muara sepanjang 3 meter dievakuasi dari rumah warga yang terendam banjir di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Serdang, Berdagai, Sumatera Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia siang kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan juga saya Regina Valeria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.